Jamaah Majelis Salim hadanallah. Itulah lugat atau terjemah Sundanya. Sekarang Indonesia dan insya Allah penjelasannya. Yang jelas masih tentang maksiat-maksiat yang berhubungan dengan tangan. Artinya dosa yang sebab diperbuat oleh kedua tangan. Nah, di antaranya sebagaimana tadi dikatakan wal ghasbu dan ngegasap. Apa tuh ngegasap? Ngegasap itu hampir mirip dengan mencuri. Tapi bedanya dia mah dipulangin lagi. Jadi ada mencuri, ada ngerampok, ada ngegasap. Kalau mencuri sembunyi-sembunyi dan nggak bakal dikembalikan. Kalau ngerampok terang-terangan. Iya, dan kalau ngegasap mah sembunyi-sembunyi sama mencuri ya. Tapi bakal dikembalikan. Tetap aja dosa itu ya. Yang berhubungan dengan kedua tangan pastinya. Seperti gimana sih? Contohnya gini. Umpamanya kita nih tujuannya mah minjem sesuatu ke tetangga ya. Itu juga minjem sama utang beda. Kalau minjem mah barangnya utuh. Kalau utang mah enggak. Makanya dia mah kalau utang mah diganti. Kalau minjem mah dipulangin ya. Nah, kalau duit tuh itu maksudnya utang, bukan minjem. Kalau minjem mah hanya manfaatnya aja seperti hari orang biasa padahal lo beda ta. Seperti umpamanya katakan nih ya. Biasanya suka sama tetangga itu minjem pacul ya. Minjem apalah. Iya, taraje biasanya tangga. Nah, tapi nggak bilang-bilang tuh. Ambil aja ya. Nah, walaupun itu nanti dipulangin karena tujuan tadinya minjem, tetap aja dosa. Gitu ya. Apalagi kalau memang itu berhubungannya dengan ibadah. Itu bisa-bisa ibadahnya nggak diterima. Contoh, suka ada tuh ya. Main pakai aja sendal orang gitu tuh. Sembarangan gitu ya. Hati-hati tuh. Walaupun istilahnya sekali lagi itu dipulangin, selama belum dipulangin itu yang ngegasap namanya dosa hukumnya. Tuh ya. Hati-hati, jangan disepelekan tuh. Pokoknya mah kalau mau peminjaman ke tangga, kalau memang belum ada orangnya, jangan main bawa aja lah. Ya kecuali memang udah diketahuin dia mah orangnya baik gitu ya. Diketahuin, diyakini keriduannya lah gitu. Nah, kemudian wal muksu. Muksu haram lah gitu ya. Dosa nih maksiat yang berhubungan dengan tangan karena memang dikerjakan oleh tangan. Apa tuh muksu? Muksu itu adalah mengambil sesuatu secara zolim dan dengan maksa. Ya kalau bahasa kita mah pajak lah gitu ya. Kalau ini suka ada PPN apa namanya itu? Kalau dari hasil penjualan ada PPN-nya. Nah itu haram itu. Nah, termasuk
Ya pajak sebenarnya mak kalau bagi umat Islam mah yang wajib zakat. Itu zakat ya. Nah, tapi karena memang zakat mah itu enggak diundang-undangkan, sedangkan kalau pajak mah diundang-undangkan, orang banyak yang bela-belain pajak yang padahal mah haram daripada zakat ya. Iya, karena kan kalau udah jadi undang-undang kan ya seperti motor. Kalau nggak bayar pajak gimana ya? Akhirnya kemana-mana juga. Ya, khawatir lah gitu ya. Nah itu we. Nah kemudian wal gululu dan gulul. Ya kalau tadi sih diartiinnya nipu ya. Ya sebenarnya mah gulul-gulul itu ngambil harta ghanimah. Ghanimah itu hasil perang ya. Yang belum dibagi-bagi. Kan mestinya nanti nih siapa-siapa yang ikut perang ya. Nanti dapat bagiannya. Itu kalau sudah dibagi mah nggak masalah. Ini mah belum dibagi-bagi, umpamanya dia nyumputin. Nah itu gulul tuh ya, yang mestinya masuk negara dulu, baru dibagi-bagi. Nah ini nggak bedanya juga seperti kayak di kita mah macam koruptor tuh ya. Itu kan uang negara, uang negara yang untuk kemaslahatan rakyat mestinya, dikorup. Itu masuk kategorinya tuh. Bahkan ya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda nih ya. Jadi Allah tidak akan menerima sholat seorang yang tidak bersuci. Maksudnya pas itu mah enggak wudu lagi ya, bahkan haram. Begitu juga sodakoh dari tadi itu ya, nipu. Dari istilahnya bukan haknya. Jadi nggak ada istilah cuci tangan. Tuh, makanya koruptor walaupun dipakai berangkat haji, atau itu nggak diterima ya. Dipakai ngebangun masjid, dipakai santunan yatim, tetap aja iya nggak diterima. Ya pokoknya mah barang kotor ya. Allah itu mah baik, nggak nerima kecuali dari yang baik. Jadi nggak ada istilah cuci tangan, tetap aja. Bahkan sampai ada yang mengibaratkan orang yang sodakoh nih dari barang yang haram itu diibaratkan orang yang cuci pakaian pakai air kencing. Kan tadinya pakaian hanya kotor ya. Kan kalau kotor mah sebenarnya masih boleh dipakai sholat ya. Tujuannya mah dicuci, maksudnya biar suci. Ya bukan aja bersih suci ya, tapi dicucinya pakai air kencing, atau itu mah jadi najis kayak gitu tuh. Jadi pokoknya mah barang haram mah di kemana-mana tetap haram gitu ya. Atau senang setik tetap baik ya, gitu. Ya, gitu ya. Nah bahkan ada ya riwayat nih seorang sahabat yang dianggap oleh sahabat lainnya mah udah ahli sorga, karena setiap peperangan di zaman Rasul dia selalu tampil, udah banyak ngebunuh orang-orang kafir. Takjub semua para sahabat, kalau kata bahasa sekarang mah salut lah gitu ya.
Tapi kata Rasul, dia itu bakal jadi ahli neraka. Coba tuh, nggak ngejamin. Yang mestinya kan kalau dia ikut perang sampai syahid ya, luar biasa keuntungan pahalanya ya. Tapi ini oleh Rasul diklaim dia itu bakal penghuni neraka. Nah, tadinya sahabat juga rada nggak ngerti, masa sih orang kayak gitu bisa masuk neraka. Nah ternyata barang satu peperangan nih, ya setelah membunuh orang-orang kafir banyak ya, dia terluka. Nah saking gak tahannya tuh, dia itu membunuh diri. Tuh ya. Artinya di sini dia kenapa membunuh diri? Ya nggak kuat. Dan membunuh diri inilah adalah diantara salah satu yang menyebabkan masuk neraka. Nah ternyata penyebabnya itu dia. Diantaranya dia pernah ngambil harta hasil perang sebelum dibagi. Gulul maksudnya ya. Nah hati-hati nih ya. Jadi sekarang tuh macam koruptor tuh masuk nih kategori ini. Nauzubillah. Sebab kenalan? Lain yang umpamanya ya orang Islam perang yang orang kafir ya. Oke, orang kafir eleh pan segala kudana persenjataan segala nanti gitu ta. Eta bebenangana gitu. Itu ya. Kemudian wal qatlu dan membunuh. Ini termasuk maksiat atau dosa yang berhubungan dengan kedua tangan, karena memang yang namanya membunuh itu dilakukan oleh tangan. Nah ini tentunya membunuh yang diharamkan, sebab nanti ada membunuh yang justru diwajibkan. Nah ya, membunuh yang diwajibkan itu seperti orang murtad tuh ya, keluar dari Islam, udah nggak ada ampun sebenarnya kalau menurut syariat mah tuh. Man badala dinau paktulu, siapa orang yang menggantikan agamanya, artinya keluar dari Islam, bunuh, sebab dia bakal membahayakan. Yang kedua adalah orang yang zina muson. Ini mah kudu dibunuh nih. Tuh ya. Zina muson itu yang gimana nih? Laki-laki maupun perempuan yang sudah nikah, dia zina. Ya. Bukan nikah malah zina, nauzubillah, apalagi memang ada apa namanya? Tempatnya gitu ya. Tuh, ubah itu. Itu kalau menurut syariat Islam sebenarnya itu pelakunya, mau laki-laki mau perempuan, itu wajib dibunuh yang namanya rajam. Rajam itu dilemparin pakai batu sampai mati ya. Nah itu mah hak untuk membunuh. Ketiganya orang yang ninggalin sholat. Nah ini nih. Itu mah ya tentunya nih setelah disuruh tobat ya, dan ninggalin sholatnya nih, yang udah nggak bisa dijamak seperti gini. Ninggalin sholat zuhur, asar, maghrib tuh dibunuh. Kemudian ninggalin sholat maghrib, isya, subuh bunuh. Nah kalau subuh mah nggak usah nungguin zuhur, karena subuh mah nggak bisa dijamak, dan habis waktunya adalah terbit matahari. Itu dibunuh ya. Tentunya setelah disuruh tobat. Nah itu kalau memang dia hukumnya nggak mengingkari, masih Islam, boleh dia itu dipandiin, dikapanin, disolatin, di kuburan kubur muslimin ya. Tapi kalau dia mengingkari, itu hukumnya dia kafir. Jadi udah nggak boleh dipandiin, nggak boleh disolatin, ya begitu mudah, haram ya. Nah yang keempat ini nih, sebab membunuh hak nih. Nah tuh ya, hati-hati. Wapihi, dan pada membunuh al kiparatu, ada kiparat mutlakon secara mutlak. Jadi ini sanksi
atau pidana dari membunuh itu, ya rupanya mah bukan hanya dibunuh lagi, tapi juga wajib bayar kiparat. Kiparatnya nanti ini ada di belakang ya. Nah ini membunuh kiparatnya secara mutlak nih membunuhnya tadi ya. Apakah itu membunuhnya sengaja, gitu ya, ataupun umpamanya membunuhnya itu seperti sengaja, ataupun memang kesalahan. Bedanya gimana nih? Kalau sengaja, memang dia bermaksud membunuh kepada seseorang dan dengan alat yang memang mematikan. Ya seperti dengan pistol, tembakan, pedang ya. Nah, kalau serupa sengaja ya, memang dia itu tujuannya mau membunuh, tapi alatnya enggak mematikan. Ya seperti hanya pakai bambu aja gitu ya, dipukul. Kan itu enggak mematikan. Tapi mati. Nah, itu pembunuhan menyerupai sengaja. Ada yang kesalahan. Pembunuhan kesalahan ini gini. Dia maksudnya mau membunuh si A, ternyata salah alamat bahasanya gitu ya. Nah, yang terbunuhnya si B. Atau bisa jadi nih, pemburu di hutan. Dia tujuannya mah mau nembak kijang ya. Kan suka ada di hutan tuh. Karena saking gesitnya kijang set aja. Ternyata kijang malah kena, di sebelah sananya ada orang lagi Jadi ngenain orang, itu namanya kesalahan. Itu tetap aja yang namanya kiparat mah tuh ya, baik itu membunuh sengaja, serupa sengaja atau kesalahan, tetap itu wajib bayar kiparat ya, gitu. Nah, memang apa kiparatnya nih? Wahia, kiparat itu tebusannya ya. Kayak orang yang hubungan suami istri di bulan Ramadan itu tuh kayak gitu tuh. Wahia, kiparat itu itqorokobatin adalah memerdekakan budak atau amat muminatin yang memang dia beriman, salimatin juga selamat. Jadi yang pertama kiparatnya nih ya, dia memerdekakan budak atau amat yang beriman pastinya, juga selamat, artinya dia itu normal, nggak cacat ya. Jadi produktif lah di dalam bekerja ya, karena selamat anggota tubuhnya. Itu yang pertama. Bagaimana nih kalau umpamanya dia nggak punya budak, beli nggak kebeli, atau karena mahal, atau kayak sekarang, kan sekarang nggak ada budak ya, nggak ada sekarang, nggak ada budak. Nah, fa'in ajaza, maka kalau dia tidak mampu, sekali lagi, baik itu dia memang nggak ada budaknya atau ada budaknya mah tapi dia itu nggak kebeli ya. Nah, soma, maka yang kedua nih kiparatnya beralih, yaitu puasa sahroini 2 bulan mutatabi'aini berturut-turut tuh. Jadi hanya 2 nih kalau kiparat membunuh mah. Kan kalau Ramadan, kalau yang hubungan suami istri di siang Ramadan, bukan ada yang ketiganya ya, yang namanya memberi makan 60 fakir miskin. Kalau dia cuma 2 nih, gitu ya. Nah, itu kiparatnya. Kemudian untuk kisosnya nih, kisos itu balasan dari membunuh ya. Wapi amdihi, dan pada sengaja membunuh, al kisosu, itu ada kisos balasannya. Jadi yang kedua nih sanksi ataupun hukuman bagi orang yang membunuh. Yang pertama tadi kiparat, yang keduanya nih adalah kisos.
Ini tentunya kalau membunuhnya sengaja ya. Kalau membunuhnya sengaja. Nah ini jangan sampai ada persepsi, kok Islam kejam amat ya. Kemarin yang mencuri dipotong tangannya. Nah ini yang membunuh dibunuh lagi. Justru nih, nanti bisa dilihat di Quran. Syukur-syukur sih ada terjemahannya, lebih-lebih tafsirnya ya. Itu bisa dilihat di surat Al-Baqarah. Al-Baqarah surat keberapa? Surat kedua ya. Surat kedua ayatnya 179. 179. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Tuh. Terjemahannya, dan dalam qisas itu ada jaminan kehidupan bagimu. Tuh, jadi sebenarnya mah ditegakkannya hukum qisas ini justru menjadi kehidupan. Apa sebabnya? Karena orang itu nantinya nggak sembarangan ngebunuh. Karena apa? Karena kalau dia ngebunuh pasti dibunuh lagi, ya kan? Tuh ini jangan sampai gara-gara masalah kecil sepele, saling membunuh. Dan yang lain membunuh ini bukan secara langsung aja, termasuk ya kalau zaman sekarang mah ada tuh ya yang namanya sihir, khususnya apa, telu santet gitu ya, sama aja itu juga ya. Ya cuma memang dilacak susah itu. Gitu ya. Awas tuh, gitu ya. Bahkan di dalam surat An-Nisa nih ya, orang yang membunuh ini akibatnya ya nanti bisa dilihat juga di surat An-Nisa ya. Ayat 93. Surat An-Nisa itu surat keempat. Surat keempat ayat 94, 93 maksudnya ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang terjemahan aja lah, waktunya mepet nih. Ayat 93 surat An-Nisa surat keempat ayat 93. Terjemahan aja ya, mepet waktunya. Wallahu a'lam bimuradi. Dan barang siapa yang membunuh seseorang yang beriman dengan sengaja nih, sengaja membunuh ya, maka balasannya ialah neraka jahanam. Nauzubillah. Dia kekal di dalamnya, bahkan Allah murka kepadanya, juga melaknat serta menyediakan azab yang besar. Karena memang yang namanya bunuh itu termasuk dosa besar ya. Kemudian di surat Al-Maidahnya lagi ada. Ini panjang ya. Tapi ntar boleh dilihat surat Al-Maidah surat berapa tuh? Udah pokoknya Al-Maidah ayat 32. Al-Maidah ayat 32. Nah, di sana ada di tengah-tengah ya. Itu ayat terpanjang. Hanya saya sampaikan yang tengah-tengahnya terjemahnya ya. Wallahu a'lam bimuradi. Barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain sengaja berarti ya, atau bukan karena berbuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Tuh, orang yang ngebunuh satu orang itu seakan-akan membunuh seluruh manusia. Nauzubillah min jali. Itu yaitu kembali hukuman qisas bagi orang yang membunuh dengan sengaja. Qisas itu ya hukuman mati. Jadi kalau bahasanya bunuh dibunuh lagi. Illa in apa? Kecuali memaafkan anhu darinya. Ini kecuali ini ahli warisnya memaafkan. Artinya nggak kudu dibunuh lagi, nggak masalah.
Seperti umpamanya gini. Zaid ya membunuh si Bakar. Sekali lagi, Zaid membunuh si Bakar. Kan mestinya kalau memang si Zaid membunuhnya sengaja ya, itu kan dibunuh lagi. Yang tentunya nanti dibunuhnya bukan sama ahli waris si Bakar, bukan ya. Sebab kalau dibunuh sama ahli waris si Bakar, ya nantinya ahli waris si Zaid juga sama, ya dendam juga ya, nggak ada beresnya. Makanya ini kudu ada instansi yang berwenang, pemerintah ya, ada algojonya gitu. Dan ini memang nggak bakal terwujud kalau negara belum berdasarkan syariat ya, belum ada khilafah bahasanya gitu. Jadi nih, kan mestinya tuh si Zaid karena ngebunuh si Bakar dibunuh lagi. Tapi karena pertimbangan nih ahli waris si Bakar ngemaafin. Udahlah kasihan, ya udah tua si Zaid itu ya. Dia jangan diinin lagi biar dia menikmati hidup tuanya dah. Kasihan, bahas dimaafin ceritanya. Nah ini dimaafinnya ya. Ala diat, baik itu dengan cara membayar diat bukan diet ya, au majanan ataupun gratis. Nah cuman nih nanti nih dibebaskannya itu ya enggak dibunuh lagi, yaitu apakah bersyarat ataupun enggak. Jadi kalau umpamanya ahli warisnya itu ya udah enggak dibunuh tapi harus bayar diat, nah itu wajib. Ataupun aduh katanya si Zaid mah orang miskin, bagaimana ngebayarnya, udah gratis begitu aja, nggak masalah tuh gitu ya. Itu mau ngemaafinnya secara syarat dengan bayar diat ataupun gratis begitu aja ya. Itu kalau memang dari ahli warisnya ada kesepakatan, itu nggak harus dibunuh lagi si Zaid itu ya, gitu. Nah itu kalau membunuhnya sengaja. Nah bagaimana kalau kesalahan? Tadi yang bunuh kesalahan ya, jadi dia nggak bermaksud membunuh, gitu ya. Dia nggak bermaksud membunuh, malah terbunuh. Artinya tadi ya salah alamat. Nah ini bagaimana? Ya, termasuk wasibihi nih. Dan yang menyerupai sengaja tadi ya, dia maksudnya mengebunuh tapi dengan alat yang tidak mematikan, itu namanya menyerupai pembunuhan. Nah ini baik yang membunuh kesalahan ataupun memang itu seperti sengaja ya, ini enggak wajib dikisos, enggak harus dibunuh lagi, tapi ya itu hanya bayar diat tuh ya, diat tuh kudu bayar diat gitu ya. Jadi kalau yang sengaja mah, kalau memang enggak ada maaf dari ahli waris yang dibunuh, itu harus dibunuh. Kalau memang ada maaf dari ahli waris yang dibunuh, itu tadi ya boleh pakai diat. Nah tapi kalau pembunuhan yang kesalahan ataupun seperti sengaja, itu mah nggak wajib kisos, langsung aja bayar diat. Nah apa diatnya nih? Wahia, diatnya itu mi'atun 100 minal ibili, daripada onta, pizzakari pada laki-laki, al-hurri yang merdeka, al-muslimi juga muslim. Itu jadi diatnya nih ya, dendaan kalau bahasa kita mendendaannya ya. Nih, yaitu ngebayar 100 onta. Ini kalau yang dibunuhnya seorang laki-laki yang merdeka juga muslim. Tuh 100 onta coba nih, kalau sempurna satu ontanya berapa duit? Ya kalau kali 100 berapa tuh? Ini nih,
Itu apa namanya? Dendaan bagi orang yang membunuh kesalahan ataupun serupa sengaja, bahkan tadi yang memang sengaja kalau memang udah ada maaf dari ahli warisnya. Itu ya. Nah, kalau yang dibunuhnya tuh laki-laki merdeka juga muslim, itu dendaannya 100 ekor onta. Nah, makanya tuh kalau di Mekah itu orang kalau yang dimaafin ngebayar miliaran itu dendaannya ya. Ya kebanyakannya nggak ada yang mampu, tapi kadang-kadang oleh pemerintahan negaranya itu dibayarin. Ya pernah kan orang Indonesia ada kan? Pernah ada tuh. Jadi dendaannya karena miliaran itu ditanggung oleh pemerintah. Itu biasanya sebab kalau dia mah ya makanya dia kerja ke sono juga kan ya. Jadi TKW. Iya, dia kan miskin ya keadaannya, boro-boro buat miliaran gitu kan. Nah itu. Nah bagaimana kalau yang dibunuhnya itu perempuan? Wanispuha, dan setengahnya pil unsa kalau yang dibunuhnya perempuan, al hurrati yang merdeka juga, al muslimati juga yang muslimah. Jadi kalau yang dibunuhnya itu perempuan mana? Yang merdeka tentunya ya, yang muslimah. Nah itu separohnya berarti berapa? Oh dibayar, dibunuh, gitunya. Ya kan kadang-kadang ini karena seorang lelaki ini punya kepengen sama perempuan yang gak dilayanin, akhirnya naudzubillah ya. Ya itu kadang-kadang terjadi. Itu tuh kalau yang dibunuhnya perempuan, maka dendaannya yaitu tadi kalau dia sengaja mah tetap kudu dibunuh lagi. Tapi kalau memang dimaafin ya, atau memang kesalahan ataupun seperti sengaja, itu dendaannya 50 ekor onta. Itu lumayan 50 juga. Atau ahli waris. Ahli warisnya. Itu ya. Ya ahli waris yang dibunuh. Gitu. Lamun manena lamun negarana berdasarkan atun teu nyaho eta mah gitu. Pokoknya mah loba lah penyebab pembunuhan. Aya lah gitu nya. Hah? Aya gitu-gitu. Nah tapi ya, nah watah talipu nih, nanti beda-beda sifatu diati, sifatnya diat atau dendaan itu bihasbil qatli, ya gimana pembunuhannya. Jadi nanti yang 100 onta ini ya nanti macam-macam ontanya. Pok itu malah yang sedekah itu bayaran emang ke dendaan. Kalau sedekah mah ente mere tenan naon, alamun dia mah karena dendaan harus. Tuh jadi nanti ya masalah onta yang 100 itu nih. Ini beda-beda tergantung pembunuhan, sebab tadi yang namanya pembunuhan ada yang namanya sengaja, ada yang seperti sengaja, dan ada kesalahan. Ontanya mah sama-sama 100, tapi nanti beda-beda nama-nama ontanya gitu ya. Ya nanti ada yang mahalan, ada yang pertengahan, ada yang murah gitu. Nanti ya, gitu. Kuma? Di Arab ayeuna kene. Ayeuna kene. Di Mekah mah aya kene ayeuna ge. Heeh. Pokoknya mah lamun negara anu berdasarkan Al-Qur'an mah kitu, berdasarkan syariat mah kitu. Ya, kayak kemarin membunuh mencuri dipotong. Kemudian membunuh dibunuh lagi kecuali ada maaf. Ya bahkan tadi saya sebutkan orang yang zina musod artinya dia pernah menikah zina juga dibunuh juga. Kemudian yang apalagi murtad ya, keluar dari Islam, bahkan tuh orang yang ninggalin sholat tuh ya tadi. Ya memang kalau diinin maneka secara hakikatnya ya banyak mayit-mayit yang berjalan ini. Ya, gitu. Di sini bukannya kejam, tapi sebenarnya mah demi kemaslahatan ya. Sebab
masih lebih baik dia sholat walaupun terpaksa daripada nggak sholat. Jangan dikira tuh yang namanya orang nggak sholat itu bukan aja membawa sial buat dirinya, termasuk tetangganya, saudaranya. Jadi bukan aja, kan kalau jina mah dulu kesebut ya, ada yang jina bebaik. Itu kan 40 rumah katanya kebawa sialnya ya. Ternyata orang yang nggak sholat juga sama itu bisa ngebawa sial. Ya, apes yang menyebabkan nantinya azab. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu ya. Mungkin cukup, mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab.